Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng pinanggihan malih kalian kaula dalem. Jumpa lagi bersama saya, Sabin bersama Cawit, yang sedikit akan mengulas sejarah daripada Mbok Mas Gadengsari atau Mbah Nyai Mas Gadengsari. Tepatnya ada di Desa Nokosewu, Ponjokusumo, Kabupaten Malang. Bagaimanakah kisah daripada Mbok Mas Gadengsari atau Nyai Mas Gadengsari? Ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen serta tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Baik Sobat Sesepuh TV dimanapun berada, saya sudah tepatnya di depan makom Mbah Nyai Mas Gadengsari atau Mbok Mas Gadengsari yang ada di Desa Nokosewu, Ponjokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Adapun cerita daripada masyarakat yang kami peroleh, beliau adalah yang berdakwah Desa Nokosewu. Beliau ke sini yang berdakwah desa ini, dan beliau masih keturunan daripada salah satu bangsawan dari Mataram pada masa itu. Dan beliau ke sini kurang lebih abad 17 Masehi. Dan beliau pada masa pemerintahan kolonial Belanda, beliau ini sangat tidak suka dengan penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda pada kaum wanita, khususnya pada kaum wanita. Makanya tercetuslah RA Kartini yang mengangkat derajat daripada kaum wanita. Beliau ini sangat tidak suka sekali dengan penindasan seperti itu. Ya. Apabila ada orang-orang company atau orang-orang Belanda ingin masuk ke desa ini, itu masih ada di mana? Tumpang. Ya. Masih ada di Tumpang sana. Itu selendangnya udah di istilahnya apa? Disampirno di kembang pudak. Oh iya, kembang pudak itu tadi. Tahu-tahu Belanda ini sudah nyampe Wajak, padahal dari sini kan Wajak jauh. Masih kurang lebih 6 km dari sini. Ibaratnya di apa? Es Kliwat. Ya, dilewatkan. Jadi pandangan orang-orang Belanda bersama ante-antenya itu di sini tidak ada perkampungan. Iya. Di sini kelihatan seperti hutan belantara. Jadi tidak tahu bahwa di sini itu ada suatu desa. Jadi ibaratnya dilewatkan sampai bablas daerah Wajak gitu. Iya. Berarti ya itu mau istilahnya gini, bantu masyarakat sampai rakyat ini ketindas karo kedatangannya penjajah itu mau. Perannya kayak gitu, Cak Bin ya. Itu pembelaannya pada masyarakat di sini karena penindasan daripada VOC pada masa kolonial Belanda itu. Dan beliau pun banyak mengajarkan sastra Jawa dan juga keterampilan seperti anyaman bambu, bikin itu tempat nasi bakul. Itu yang terbuat dari bambu. Tempe. Ya, pokoknya segala macam itu ya, seperti anyaman bambu itu kan banyak. Ya, yang bahan bakunya dari pohon bambu pring. Ya itu buat keterampilan. Banyak sekarang. Dalam masa modern ini kan banyak dikembangkan lagi dengan keterampilan itu, bahkan bisa dipakai untuk hiasan-hiasan. Ya, ornamen hiasan. Jadi ornamen yang menarik. Terus juga ada nilai jualnya. Nah,
Selain daripada mengajarkan sastra Jawa dan juga keterampilan di sini, beliau ini juga mengajarkan tentang syariat Islam dan ini syiar agama Islam. Kenapa kok dia itu? Dia ini masih kerabat daripada Mbah Wali Rakidin. Ternyata Mbah Wali Rakidin atau Mbah Gimbal yang ada di wajah itu masih kerabatnya. Dan ini masih kakaknya. Oh, kakaknya. Ya. Mbah Gimbal itu adiknya Mbah Nyai Mas Gading Sari atau Mbok Mas Gading Sari ini. Kalau tempo waktu yang lalu, ya, itu dalam video kami yang yang dulu, itu kan saat menurut narasumber bahwa Mbah Wali Rakidin itu nggak punya saudara. Ya. Kenapa kok sampai orang itu mengatakan nggak punya saudara? Karena yang menceritakan orangnya orang milenial sekarang. Tidak tahu kebenarannya. Tidak tahu. Gitu kan Pak Wadi kan sudah mengatakan tidak tahu apakah orang ini punya saudara atau tidak. Yang diketahui tidak punya saudara. Ternyata dengan kita uri-uri leluhur ini kita mendapatkan informasi bahwa Mbah Wali Rakidin ini masih saudaranya, punya saudara yaitu Mbok Mas Gading Sari. Berarti banyak tapi ya saudara-saudaranya bahkan kerabatnya. Kita kurang tahu ya, mungkin ada yang cerita sih ada berapa ya, 4 saudara. Iya. Cuma dari saudara-saudara Mbok Mas Gading Sari atau Mbak Nyai Mas Gading Sari ini itu banyak yang berpencar di daerah Jawa Timur ini, khususnya Jawa Timur. Iya. Jadi beliau kan dari pada masa pemerintahan Mataram, abad 17 dengan Mataram, ya, dan beliau ini berjalan ke timur. Istilahnya apa ya? Wong biyen itu istilahnya ngamalno ilmune, mengamalkan ilmunya itu ke arah selatan dan nyampe lah di Desa Nongkosewu, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Selain daripada Mbah Nyai Mas Gading Sari ini mengajarkan sastra Jawa dan juga keterampilan, beliau juga bercocok tanam di sini. Pertanian. Ya, bercocok tanam sudah tentu petani. Oh iya. Mungkin ya dibuat pangannya itu tadi ya. Apa? Stok pangannya kan kalau zaman dulu kan itu kan penjajahan. Ya, sudah kita ketahui banyak di sini sangatlah subur makmur pertanian yang ada di sini dengan sumber daya air yang amat baik. Dan di tempat banyak Gading Sari ini dengan ditandai 2 pohon kelapa gading ada di ini. Saudara-saudara nanti kalau kesini itu ada pohon gading 2 ditandai sini di tempatnya di Desa Nongkosewu ini. 2 pohon kelapa gading yang ada di kanan kiri pintu gerbang makom. Ya. Oke, sobat sesepuh TV dimanapun berada, itulah tadi yang dapat saya sampaikan sedikit ulasan tentang sesepuh yang berdakwah Desa Nongkosewu, Mbah Nyai Gading Sari atau Mbok Mas Gading Sari. Bila ada tutur kata, kesalahan, kekhilafan kami dalam menyampaikan tentang sesepuh yang ada di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hanya itu yang dapat saya sampaikan dan hanya itu yang saya ketahui. Dari kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.